Hello class, it's time to question and answer with Lilin Tua. Channel ini ada untuk menjawab dari semua pertanyaan yang datang di kolom komentar YouTube, juga direct message di Instagram. Jangan lupa kalian untuk klik subscribe dan juga lonceng untuk tahu kapan video Q&A ini akan diupload. Jangan lupa untuk klik like-nya dan selamat mengikuti. Selamat jumpa kembali di acara Question and Answer. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang banyak dialami, bukan satu dua kali, tapi banyak kali orang mengalami yang pertanyaan ini, yaitu pertanyaan tentang blue bay. Apa sebenarnya blue bay tersebut yang sering terjadi di mesin induk kapal niaga? Biasa buat Anda yang ketinggalan dari program-program saya, baik program pembelajaran pengetahuan dasar permesinan kapal, pengetahuan dasar pompa-pompa, dan question and answer sebelumnya, Anda bisa lihat di channel YouTube saya, klik Lilin Tua. Di situ akan tersimpan semua program-program yang bisa Anda buka dan Anda ikuti. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bel agar Anda setiap saya upload Anda akan terjaga atau mengetahui. Oke, kita mulai dengan materinya, menjawab pertanyaan apa itu yang disebut blue bay, yang dimaksud dengan blue bay. Ya, seperti yang tertulis di sini. Sebelum kita menjawab, saya akan mengajak Anda kembali ke lapangan, melihat proses pembakaran di dalam satu silinder. Nah, di sini kebetulan yang terlihat adalah 4 tak, ada klep masuk, ada klep tekan, baik apakah itu mesin bensin, apakah itu mesin busi. Ya, di sini ada tenaga yang full sepenuhnya untuk mendorong piston ke bawah. Tidak ada bocoran dari tenaga panas yang dihasilkan lewat celah manapun. Oke. Sementara yang disebut blue bay adalah suatu peristiwa lolosnya gas panas hasil dari pembakaran, proses pembakaran baik untuk motor 2 tak maupun motor 4 tak lewat gap ring yang penyusunannya tidak terlalu benar, artinya gapnya terlalu berdekatan, bahkan barangkali satu garis. Ini biasanya dilakukan oleh para operator yang pemula yang nggak ngerti maksud gap itu, sehingga dengan adanya kelurusan dia lolos. Atau lolosnya gas panas yang dihasilkan oleh peristiwa pembakaran lewat celah antara ring piston dengan silinder liner yang disebabkan oleh macetnya ring
di dalam masing-masing groove-nya. Ya, ringnya macet, tidak bergerak, tidak lentur lagi, tapi macet kecepit oleh karena sesuatu sebab. Blue bay. Ya, kita bisa lihat. Ini adalah gambaran yang bertuliskan normal. Itu adalah kondisi piston dengan ring pistonnya yang bisa bergerak sehingga terjadi pengedapan, terjadi perapatan antara ring piston dan silinder linernya sehingga benar-benar bisa menghasilkan kompresi optimal. Yang tengah adalah blow by karena kesalahan operator pada saat melakukan pemasangan piston ring atau piston ring torak, pegas torak, sehingga lolos lewat gapnya yang nearly lurus. Sementara yang paling ujung adalah blow by jenis gas panas lolos ke bawah torak lewat luar antara piston ring dengan silinder liner yang karena macetnya, terjepitnya ring di dalam groove-nya. Jadi ada 3 kondisi. 1 kondisi yang normal, 2 kondisi blow by. Ya, apa itu penyebabnya kok bisa terjadi blow by? Jadi sebelum kita ngomong tentang ini, blow by sendiri bisa menjadi sesuatu yang terjadi karena akibat, tapi juga setelah terjadi blow by ini juga akan menimbulkan akibat. Nah, sekarang kita bicara dulu mengapa terjadinya blow by. Bagaimana yang pertama, tadi sudah kita jelaskan melalui 3 gambar tadi, kesalahan pada saat pemasangan di mana gap ring tersusun segaris, jadi lurus, itu blow by. Yang kedua adalah karena ring piston atau pegas torak tercepit sehingga tidak bergerak, membuat lolosnya gas panas lewat antara piston ring dengan silinder liner. Yang sebab kedua adalah terjadinya pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna ini banyak mengakibatkan, pertama antara lain rusaknya pegas torak dan toraknya sendiri. Terlebih lagi kalau torak dan pegas toraknya bukan orisinil, tapi karena perhitungan ekonomis dipasang yang tidak orisinil, di mana bahannya jelas lebih lemah daripada yang orisinil. Yang orisinil pun bisa rusak karena blow by, karena tingginya pemanasan, dan juga karena kotoran yang macet. Sementara yang kedua adalah macetnya piston ring karena ketidaksempurnaan ini tadi yang menghasilkan kerak-kerak, di mana kerak ini akan membuat macetnya gerakan, velositas atau fleksibilitas dari ring, sehingga dia tidak membuat
rapatnya antara punggungnya ring dengan silinder liner. Ya, jadi sebabnya yang pertama adalah ringnya sendiri. Yang kedua karena pembakaran tidak sempurna. Oke, kita lihat kembali mengulang pada pengetahuan dasar permesinan, di mana waktu itu kita ngomong tentang segitiga api. Ya, harus ada udara yang cukup. Dalam hal ini bukan udaranya, tapi kandungan udara, yaitu O2-nya yang cuma 21% dan harus ditambah, sehingga harus menggunakan turbocharger. Kemudian adanya bahan bakar dan adanya suhu atau panas. Dengan 3 unsur yang tepat rasionya, terjadilah peristiwa kimia mengakibatkan timbulnya energi panas atau thermal energy, yang pada kelanjutannya dia akan berubah menjadi energi potensial, mendorong piston ke bawah. Peristiwa ini harus peristiwa yang tepat, dalam arti kata harus sempurna. Tidak boleh ada ketinggalan bahan bakar yang tersisa, yang kemudian terbakar pada kelanjutan sesudah peristiwa pembakaran yang semestinya. Yaitu disebut pembakaran lanjutan atau pembakaran susulan. Yang ini yang mengakibatkan suhu gas buang naik, yang mengakibatkan tenaganya turun. Kalau tenaga turun, terbalik, bahan bakar mesti boros. Ya, segitiga api harus benar kita kuasai untuk semua mesin-mesin yang berhubungan dengan pembakaran. Iya. Kualitas pembakaran, kita tidak ngomong pembakaran tidak sempurna, tapi kita ngomong tentang kualitas pembakaran bisa sempurna atau tidak, atau ketidaksempurnaan dan kesempurnaan ditentukan oleh pertama kualitas bahan bakarnya sendiri. Kalau kita ngomong kualitas bahan bakar, ini termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan bahan bakar pada peristiwa pembakaran di dalam silinder. Jadi untuk bahan bakarnya sendiri, kita lihat unsur-unsur yang terkandung di dalam bahan bakarnya. Kalau kita bengker secara benar dari sumber yang benar, kita akan mendapatkan formulir atau format isian tentang data minyak yang kita terima, mulai dari nama bahan bakarnya, berat jenisnya, kandungan air, angka setannya, indeks setannya, dan sebagainya, kandungan sulfur, kandungan as, kandungan. Tapi pada saat ini yang memprihatinkan adalah lembar itu isinya cuma nama bahan bakar, kandungan minyak 0, kandungan air 0, BD 0,85 atau BD 0,96. Nah, yang lainnya kosong. Nah, ini yang merepotkan. Kita tidak tahu persis kandungan-kandungan dan seberapa banyak kandungan-kandungan yang menghambat terjadinya peristiwa pembakaran yang sempurna. Sehingga dalam hal ini fungsi purifier harus optimal. Yang kedua adalah
kualitas pengabutannya sendiri. Bahan bakarnya sudah bagus, tapi kalau kualitas pengabutannya tidak benar, artinya tidak mengabut secara benar, maka akan terjadi yang namanya kelambatan penyalaan. Kelambatan penyalaan. Kelambatan penyalaan ini sangat mempengaruhi kualitas bahan bakar, kualitas pembakaran yang harusnya Pmax-nya sekian, dia akan jatuh tenaganya karena tidak bisa seketika terbakar, apalagi kalau wujud pengabutannya bukan ngabut lagi tapi mandur atau netes. Ini akan mempengaruhi kesempurnaan daripada pembakaran. Ya. Jadi bahan bakarnya sendiri menentukan, pengabutannya sendiri menentukan. Pengabutan itu di pengabut juga ditentukan mulai dari pompa tekanan tinggi. Kalau tekanannya rendah, apalagi kalau bahan bakarnya jelek yang bisa mempengaruhi pelenyer dan barelnya pompa tekanan tinggi, dia bisa macet atau dia bisa lolos karena aus oleh adanya bahan bakar yang jelek, maka akan mempengaruhi sistem pengabutannya. Dengan mempengaruhi sistem pengabutan akan mempengaruhi kualitas pembakarannya. Ya. Yang kedua, kualitas udara pembakaran. Kalau kita bicara 2 tak, berarti kualitas udara bilas. Kalau kita bicara 4 tak, kualitas udara yang akan dimanfaatkan dalam proses isep dan kompresi. Kualitasnya harus benar, dalam arti kata kompresinya harus benar, suhu masuknya harus benar, jumlahnya harus benar, sehingga kalau kita ngomong udara ini urut-urutannya mulai dari turbocharge. Turbocharge-nya RPM-nya benar, filternya benar, masuk ke intercooler, intercoolernya harus benar, pendinginannya harus benar, saringannya harus benar, sehingga masuk ke lubang bilas atau ke klek masuk itu sudah pada suhu dan volume atau berat yang tepat, ya, dari sisi udaranya sendiri. Kemudian dari ring pistonnya yang sangat menentukan kapan dia tidak terjadi lag, tidak terjadi kelambatan penyalaan karena suhu yang tidak tercapai. Kalau kompresinya bagus, pada saat bahan bakar disemprotkan dikabutkan oleh injektor, maka pada perjalanan piston ke atas makin kecil volumenya, makin tinggi suhunya, pada suatu posisi tertentu suhunya sudah mampu untuk membakar kabutan bahan bakar yang dikabutkan oleh injektor. Tapi kalau kompresinya jelek, maka terbakarnya bahan bakar akan tertunda atau lambat, sehingga hasilnya adalah tidak terjadi pembakaran yang sempurna, tekanan Pmax-nya turun, terjadi pembakaran susulan, tenaganya rendah, dan terjadi proses pengeraan atau proses bahan bakar atau residu yang tidak sempat terbakar akhirnya masuk ke groove yang bisa membuat macet dan juga membuat korosi pada
piston maupun piston ringnya sendiri. Yang terakhir adalah kualitas kompresinya tadi sudah ya. Kompresi ditentukan oleh piston ring, ditentukan oleh katup. Kalau 4 tak berarti 2 pasang katupnya harus benar-benar kedap pada posisinya, sehingga perlu selalu ada kontrol pengecekan clearance, tat clearance, dan juga perlu pengecekan dari facing permukaan antara klep dan seatingnya, jangan sampai dia rusak. Sebab kalau ini bocor akan terganggu kualitas kompresinya. Dari ketiga sebab ini akan bisa mempengaruhi baik tidaknya kualitas pembakaran, sempurna atau tidak sempurnanya kualitas pembakaran ya. Ujungnya, kalau tadi blue by itu sebagai akibat dari ketiga tadi, artinya pembakaran yang tidak sempurna, ketidaksempurnaan pembakaran akibat dari tidak tadi. Nah sekarang akibat tadi terjadilah blue by. Apa sekarang bahayanya kalau terjadi blue by? Dan ini sering terjadi kalau blue by pada mesin diesel yang jelas tenaganya berkurang, karena mestinya tenaga untuk mendorong sebagian lolos, kemudian terjadi emisi. Tanda-tanda ketidaksempurnaan pembakaran, yang pertama adalah emisinya, yang kedua suhu gas buangnya, yang ketiga tenaganya turun. Tenaga bisa dilihat dari RPM nanti ya. Tuh. Yang kedua berikutnya, akibat dari blow by untuk mesin-mesin yang berkepala silang, yang berbatang torak, di mana dia ada stuffing box, maka blue by ini, gas panas yang turun ke bawah ini, bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran di lorong udara bilas. Ditandai mula-mula dengan membaranya lorong udara bilas, membara. Kalau dibiarkan dia akan terjadi kebakaran ya. Sementara untuk mesin-mesin jenis terang piston yang tidak berkepala silang, maka blue by ini bisa langsung menuju ke karter dan bisa menimbulkan kebakaran di karter, kebakaran di crankcase. Jadi jangan dianggap remeh tentang blue by. Maka yang benar, ada yang harus menanyakan dan perlu penjelasan jawaban ini. Ini adalah jawaban dasar kami, dan ini masih perlu didalami tentang unsur-unsur bahan bakar yang bisa menyebabkan rusaknya piston dan piston ring. Kemudian banyak hal lagi yang perlu didalami, sehingga piston bisa macet, piston bisa bergeser. Yang mula-mula konon waktu masang gap ringnya bagus, satu sebelah sini, satu sebelah sini, satu sebelah sini, tapi karena waktu dan pergerakan dia bisa bergeser, sehingga gap ringnya bisa lurus, sehingga terjadi blow by.
Dan inilah yang barangkali lupa, apa itu mesin yang berkepala silang, berbatang torak, dan mesin yang trunk piston. Jadi apatak itu trunk piston. Jadi kalau dia terjadi blow by untuk yang trunk piston, langsung gas panasnya menuju ke karter. Sementara untuk yang berkepala silang, yang berbatang torak, gas panasnya tertahan oleh stuffing box. Dia akan membara di lorong udara bilas yang bisa mengakibatkan kebakaran di lorong udara bilasnya. Kira-kira inilah jawaban saya tentang sekitar blow by. Apa itu blow by? Apa yang menyebabkan blow by? Apa akibat dari terjadinya blow by? Sekian untuk Anda yang masih penasaran, yang ingin memberikan komen atau memberikan pertanyaan, Anda boleh tulis di kolom komen atau direct message ke channel Instagram saya yang linknya di bawah ini. Dan sekali lagi, jangan lupa klik subscribe, klik bell, and klik like. Ketemu lagi pada session berikutnya. Salam sukses.